kartu tarotnya. Oke, Two of Emotion ya. Jadi dia bilang, aku tahu kamulah yang aku nanti. Halo sahabat Agumi, bertemu lagi dengan aku Wulan dari Saraswati Tarot Bali ya. Pada kesempatan kali ini kita kembali di segmen PKM, pilih kartu kamu. Oke teman-teman, di sini sudah tersedia 3 pile kartu dan juga 3 buku kumpulan puisi untuk tahu ya, untuk tahu puisi cinta dari jodohmu. Oke, kita mau tahu nih, apa sih yang ingin jodohmu sampaikan lewat puisi-puisi cinta ini. Oke, di sini sudah ada 3 kelompok kartu ya, dan juga ada 3 kumpulan puisi. Ini adalah kumpulan puisi dari penerbit Mahima Institute, dan 3 kelompok puisi ini adalah puisi dari pernikahan mereka. Ini adalah hadiah cinta gitu ya. Jadi ketika mereka menikah, mereka membuat suatu buku gitu ya, buku antologi puisi. Nah, di sini yang pertama ya, untuk pile pertama ada puisi Sepasang Paket Pertemuan dari Ida Ayu Putri Adityarini dengan suaminya yang menjadi ilustrator juga dari Pandit Parastu. Kemudian di sini Wayan SK Baskara dengan Menanam Puisi di Emperan Matamu untuk pile nomor 2. Dan di sini nomor 3 Gita Chandra Nyanyian Bulan untuk pile nomor 3 ya. Dan ini kumpulan puisi dari teman-teman untuk hadiah pernikahan Chandra dan Gita. Ini ketika Esa Baskara melakukan pernikahan dan dia membuat suatu puisi gitu ya. Oke teman-teman, temukan jodohmu, temukan puisi dari jodohmu di sini ya. Silahkan tenangkan diri dulu. Silahkan pilih pile nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nanti kita akan bacakan puisinya juga. Teman-teman yang pilih pile nomor 1 dengan puisi Putri Adityarini dan Pandit Parastu dari penerbit Mahima ya. Nanti kita akan lihat, kita akan acak untuk kita tahu puisinya di halaman nomor berapa. Oke, sekarang kita baca dulu, oke, kita bacakan dulu untuk kartunya ya. Di sini ada Oracle Starseed ya. Kita buka dulu oracle-nya. New Earth. Oke, it's happening. Keep holding the version. Oke, jadi jodohmu bilang ini akan terjadi. Jadi tetap tunggu aku gitu ya. Aku buka dulu oracle-nya. Confidence is your key to success ya. Jadi di sini dia ingin bilang, jodohmu ingin bilang bahwa kamu tetap harus percaya diri, biar aku yakin itu kamu, dan kamu harus tetap percaya sama aku gitu. Ya, dia berpesan seperti itu. Jadi yang terpenting kepercayaan di sini. Disiplin ya. Jadi ketika kamu merasa bahwa kok kayaknya dia nggak datang-datang gitu, tapi ternyata di sini perlu disiplin ya untuk mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Dan ketika kita tidak disiplin untuk menanti, untuk sabar, untuk percaya, ya kita akan menderita gitu. Kita menderita oleh pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Oke, jadi di sini aku buka kartu tarotnya. Oke, Two of Emotion ya. Jadi dia bilang, aku tahu kamulah yang aku nanti gitu. Yang terpenting, oke, di sini juga ada Muse Inspiration. Jadi ini energi Leo-nya kerasa banget. Jadi dia bilang tetap percaya diri, tetap percaya bahwa hubungan ini akan berakhir dengan baik gitu. Ten of Voices, walaupun ada halangan, rintangan, LDR, beda pendapat, tetapi dia bilang kamu perlu holding the vision, kamu perlu tetap pegang hal ini, pegang kepercayaan ini gitu. Dia mau kamu tetap percaya bahwa hubungan ini akan berakhir dengan baik ya. Itu untuk yang sudah berpasangan. Untuk yang masih single, dia bilang tunggu aku. Percaya, aku akan mencari kamu. Percaya, aku akan menemukan kamu. Kamu perlu percaya. Yang terpenting sekarang kamu mempersiapkan diri untuk tetap percaya pada diri kamu. Gitu. Disiplin untuk menanti. Gitu ya. Oke, untuk pile nomor 1, yang terpenting adalah kepercayaan kamu untuk menunggu dia. Kepercayaan kamu bahwa hubungan ini akan berakhir dengan bahagia. Gitu ya. Seperti sepasang paket pertemuan ini. Oke, sekarang kita acak. Aku akan menutup mataku dan aku akan berhenti untuk membacakan puisi untuk teman-teman. Jodoh, puisi dari jodohmu ya. Oke, ya ini. Wow, 5 doa sebelum tidur. Tuan dan Puan,
Mari, aku bisikkan tentang sebuah tua penghujung hari. Ini bukan sembarang. Maka dengarkanlah dalam-dalam. Ada 5 doa, ajaib iya. 5 doa sebelum tidur namanya. 5 adalah sumber asal segala ada. Mewujud dalamnya tubuh semesta. Alam juga semesta tubuhmu. Wow, jadi yang terpenting di sini ketika teman-teman dalam penantian, ketika teman-teman dalam kegundahan terhadap hubungan ini, yang terpenting adalah dia ingin kamu berdoa dulu sebelum tidur untuk yakin bahwa dia akan selalu datang. Oke, kamu harus yakin bahwa dia selalu datang dan dia akan membuat hubungan ini menjadi berhasil gitu. Jadi tetap percaya. Oke teman-teman. Itu puisi cinta dari jodohmu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk file nomor 1. Dadah. Teman yang pilih file nomor 2, di sini sudah ada buku kumpulan puisi dari Wayan S. Baskara, penerbitnya Mahima, Menanam Puisi di Emperan Matamu ya. Oke, nanti aku akan buka halamannya secara shuffle dan aku akan menutup mata untuk tahu puisi cinta dari jodohmu ya. Oke, di sini aku bacakan kartu oracle-nya ya. Yang pertama ada Activated Earth. Oke, yang terpenting di sini adalah kekuatan untuk percaya bahwa teman-teman sedang dituntun gitu. Jadi jodoh kamu bilang bahwa kita sedang dituntun. Jadi aku akan melihat dirimu gitu, melihat dirimu di dalam kegelapan sekalipun walau kita jauh gitu. Aku lihat sini ada pertemuan yang jaraknya cukup jauh nih. Ada di sini aku merasakan banget energi airnya. Jadi kalian lumayan ya mungkin LDR juga di sini. Ada beberapa yang LDR. Jadi ya pasangan kamu ingin bilang bahwa kamu sedang dituntun gitu. Kita sedang dituntun oleh waktu, oleh takdir. Kemudian aku buka sini oracle-nya. Balance spirituality and practically. Ya, full moon in Pisces. Pisces bilang bahwa tuh kan tadi aku merasakan energi air itu ya. Piscesnya juga elemen air di sini. Elemen air, wah ini juga biru. Emang ini memang biru dan biru gitu. Ini emang elemen air nih. Kalau teman-teman kebanyakan mungkin yang di sini ada Pisces, ada Scorpio, ada Cancer ya. Mindfulness is the miracle by which we master and restore ourselves. Oke, dia bilang bahwa yang terpenting adalah mindfulness ya. Ketika kita sadar bahwa ini akan baik-baik saja gitu ya, walaupun LDR, walaupun jarak jauh, ini akan baik-baik saja dan ini akan berhasil gitu. Dia bilang walaupun sejauh apapun aku akan mencari kamu, yang terpenting kamu bersabar di sini. Oke, the moon juga di sini ya. Elemennya memang elemen yang moonly banget, yang benar-benar moody. Oke, di sini elemen moody. Jadi ya jangan moodyan dulu gitu, tetap nantikan dia. Page of Voices ya. Di sini ada Page of Voices. Ada Queen of Inspiration ya. Jadi teman-teman di sini perlu bersabar. Jadi teman-teman memang perlu keseimbangan spiritual, keseimbangan di sini ya, keseimbangan spiritual untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin sampaikan ke kita. Sebenarnya pelajaran-pelajaran apa saja sih yang perlu kita pelajarin dari hubungan asmara kita ini kayak gitu. Dari jodohmu juga bilang bahwa yang terpenting adalah kesadaran bahwa hubungan ini enggak hanya kita aja yang bahagia, tetapi hubungan ini juga sebuah perjalanan karma yang akan mengantarkan semua orang akan bahagia dengan pertemuan ini gitu. Oke, jadi di sini aku akan membacakan puisinya, puisi cinta dari jodohmu ya. Jadi dia ingin mau bilang apa sih ke kamu gitu lewat puisi Esa Baskara ini. Oke, aku tutup mata dulu untuk berhenti di mana ya. Di mana sebenarnya puisi yang ingin dia sampaikan, puisi dari jodohmu. Oke, aku berhenti di halaman ini. Wow, di ujung. Oke, aku akan bacakan ya. Di ujung, kayu miring roboh atapnya, merentah bersama sepanjang khatulistiwa. Sementara matahari telah mencium balkon, gedung-gedung dekat danau, saat kita duduk di sisi jembatan sambil melantunkan sumpah jalanan yang telah habis dikunyah burung-burung kecil bersuara merdu. Oke, intinya artinya walaupun sepanjang khatulistiwa itu merentah bersama ya, khatulistiwa tadi juga di sini ada jarak yang
yang jauh gitu ya dari kalian, ya tenang aja karena matahari itu akan mengantarkan teman-teman gitu untuk saling duduk bersama gitu ya, dan akan ada suara-suara merdu dari burung-burung kecil gitu ya untuk merayakan pertemuan kalian. Di ujung itu akan ada suatu kebahagiaan gitu, walaupun sekarang kelihatan renta, kelihatan banyak ada masalah, banyak ada hal-hal yang berdatangan, banyak ada gejolak-gejolak yang emosi kayak gitu. Intinya dia mau bilang bahwa di ujung itu kita akan berbahagia gitu, burung-burung akan bernyanyi gitu. Jadi kita harus semangat dulu untuk LDR, semangat dulu untuk menghadapi masalah-masalah di asmara ini gitu dia bilang ya. Oke, untuk file nomor 2 terima kasih ya sudah ikutan pick a card ini. Dadah. Yang pilih file nomor 3, di sini ada buku puisi Gita Chandra Nyanyian Bulan, kumpulan puisi bersama ya. Kalau yang ini kumpulan puisi bersama dari teman-teman. Ya, ini penerbit Mahima. Jadi kalau teman-teman mau untuk meminang buku ini bisa langsung kontak penerbitnya ya. Oke, nanti aku akan bacakan puisi cinta dari jodoh kamu lewat buku puisi ini ya. Oke, kita lihat dulu di kartu oracle. Apa sih yang ingin jodohmu katakan ke kamu gitu ya? Karmic relationship. Why? Oke, Orient energy, polarity, soul growth, conflict. Oke, di sini aku lihat karmic relationship ya. Jadi kalian itu memang dipertemukan, memang untuk dipertemukan untuk menjalankan sebuah karma. Jadi karma kalian memang harus bertemu dan saling belajar bersama. Take time to breathe out gitu. Oke, walaupun ya namanya juga karmic relationship ya, nggak akan gampang bertemunya, dan kalau udah bertemu ya nggak akan mulus-mulus banget, itu bakal banyak bertengkar. Memang perlu take time lah, nggak usah terlalu terburu-buru untuk serius gitu. Yang terpenting ketika kalian bertengkar jangan lupa saling memaafkan, forgiveness ya. Pemaafan itu yang terpenting di hubungan ini. Oke, file nomor 3. Untuk kartu tarotnya kita ada Seven of Materials, ada Five of Emotion. Oke. Kartu file nomor 3 ini penuh dengan tantangan nih. Akhirnya akan tercerahkan, akan bangkit kembali, awakening. Wow. Oke, jadi namanya ini juga karma ya. Karmic relationship. Jadi yang aku tahu sih, sepanjang yang aku tahu karmic relationship itu memang tantangannya banyak banget. Jadi kalian itu ibaratnya kalian tuh ketemunya itu gampang-gampang aja sih gitu ya. Di dalam pertemuan itu akhirnya belum jadian pun kalian udah bertengkar gitu. Jadi ibaratnya kalian mau bersama tapi ada banyak pertengkaran yang terjadi di antara kalian yang akhirnya membuat saling salah paham gitu. Tapi yang terpenting di sini adalah kalian belajar untuk saling memaafkan karma di masa lalu, memaafkan hal-hal yang terjadi ketika kalian bertemu di masa yang sekarang gitu. Dan ketika teman-teman sudah tahu saatnya untuk tenang, untuk mengerti satu sama lain gitu ya. Jadi dia bilang, jodohmu ingin bilang bahwa aku memaafkan kamu, tolong juga maafkan aku gitu. Bahwa kita ini, aku lihat yang di file nomor 3 ini kalian udah pernah ketemu gitu. Jodohmu ini udah pernah ketemu. Entah itu orang yang ada di sekeliling kamu, akhirnya kayak entah kalian pernah pacaran dulu, akhirnya balikan, entah itu kalian pernah kumpul-kumpul bareng temen deket, akhirnya kalian itu bertengkar kayak gitu. Entah itu, pokoknya ada banyak kemungkinan yang kalian sudah sempat bertemu sebelumnya di kehidupan ini gitu. Apalagi di kehidupan yang lalu, tentu udah pernah ketemu. Nah, di kehidupan yang ini memang kalian ngejalanin karmic relationship dulu gitu. Jadi jodohmu bilang, tunggu aku ya, walaupun ini terkesan dramatis, banyak air mata, banyak penantian, banyak harus perlu ketekunan untuk menanti. Yang penting maafkan aku atas segala konflik yang terjadi. Intinya bahwa hubunganmu ini memang banyak ada konflik. Kalian sempat bertemu dan sulit untuk menyatukan pemikiran kalian, tetapi yang terpenting di sini take time ya, sediakan waktu untuk masing-masing dulu. Jadi kalian sekarang memang perlu sendiri-sendiri dulu. Kamu berpikir untuk dirimu sendiri dan dia juga improve masing-masing dulu, saling memaafkan diri sendiri terutama gitu, karena karmic relationship ini memang banyak ada tantangannya, memang perlu banyak kerja keras gitu. Tetapi ketika ini sudah terjadi, ini akan menjadi pencerahan, ini akan menjadi
berkah dan benar-benar kalian tuh akan membantu banyak orang, kalian itu akan melaksanakan banyak hal bersama gitu, hal kemanusiaan bersama gitu. Oke, jadi kita lihat dulu surat cinta ya dari jodoh kamu ya, surat puisi cinta gitu, puisi cinta dari jodoh kamu. Oke, aku pejamkan mata, tahu puisi cinta dari jodohmu. Oke. Napas baru. Oke, dia bilang ini sebuah napas baru ya. Pagi hari masih sama seperti pagi kemarin dan lusa, begitu juga sore dan malam. Masih terlihat sama dengan sebelumnya, seperti tak ada perubahan. Rumahku juga masih tetap sama walau ku sadari ada hembusan nafas yang berbeda. Semakin sering aku rasakan, hembusan nafas yang berbeda sedikit mengganggu pendengaran, namun harus kubiasakan untuk mendengar dan merasakan hembusan nafas yang harus kuhafalkan. Hembusan nafas berbeda. Aku yakin banyak aku dengarkan dan rasakan, itu yang menjadi harapanku. Aku meyakini setiap pagi, sore, dan malam nantinya akan ada banyak hembusan nafas yang berbeda yang harus aku hafal di setiap pagi, sore, dan malamku. Wow, napas baru ya. Intinya dia mau bilang bahwa puisi cinta ini bilang bahwa jodoh kamu itu yakin bahwa kalian akan saling mengenal napas kalian masing-masing. Di setiap pagi, sore, dan malam dia akan sadar bahwa hembusan nafas kita itu memang berbeda. Ya, memang kalian tuh beda banget gitu, karmic relationship. Kalian beda banget, tetapi kalian itu memiliki hal yang sama gitu. Jadi ada suatu harapan yang sama dan dia sangat yakin kamulah orangnya gitu, karena ada banyak hembusan gitu yang berbeda, tetapi dia ingin hafal, dia ingin mengetahui kamu walaupun sangat berbeda, dia benar-benar ingin tahu kamu utuh dari luar dan dalam kamu gitu. Jadi selamat ya untuk file nomor 3, semoga ini bermanfaat. Dadah! Teman-teman, terima kasih yang sudah ikutan pick a card ya untuk tahu puisi cinta dari jodoh kamu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share ke teman-teman kamu. Dan terima kasih juga ya. Ingat follow di Instagram kami @agumi dan Facebook kami Agumi World. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah!